Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita bersyukur pagi ini, minggu yang indah ini, yang sudah Tuhan berikan untuk kita menguduskan hari Sabat. Kita bertemu lagi di aplikasi Zoom. Walaupun kita jauh, ada yang di luar negeri, ada yang di Bandung, ada yang di manapun kita berada saat ini, kita percaya Tuhan selalu berada di pihak kita. Kita juga secara pribadi, sebagai hamba Tuhan, keluarga, bahkan salah satu pengerja di GIPI Jakarta juga, kami mengucapkan sekali lagi dengan sangat-sangat kehilangan, turut berduka cita kepada keluarga Mami Rizky, juga untuk Rizky, untuk Echa, dan juga untuk Reni. Biarlah kiranya Tuhan selalu memberikan kita kekuatan dan penghiburan daripada Dia saja, dan kita percaya Tuhan adalah baik selalu, dan Tuhan sangat baik bagi hidup kita. Kita percaya, kita juga percaya Bapak, Mama Herman, dan juga Mama Nail sudah mengakhiri garis finish dengan baik, seperti dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat 18, bahwa dia sudah mencapai garis finish dan sudah memelihara iman, sudah menunaikan tugas pelayanannya di dunia ini. Dan kitalah sebagai anak-anaknya, anak rohaninya, kita terus meneruskan pekerjaan Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan, amanat agung Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan Yesus, khususnya yang di GIKI ini. Karena itu mari kita akan berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh percaya hari ini kita akan diberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, pada pagi ini kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang memberi kami kekuatan, Allah kami yang sungguh-sungguh kami percaya Engkau ada dan Engkau hidup Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa bernafas, kami bisa menikmati hari Minggu ini, hari Ahad yang kudus ini. Kami bisa menikmati persekutuan yang indah pada pagi ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, kuasa-Mu terus bekerja bagi kami. Ampuni setiap dosa-dosa, layakan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami memperoleh berkat dari Tuhan, oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang masih belajar ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, siapapun Tuhan, kami mau dengar rendah hati sebagai murid-murid Yesus untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mari Bapa, sembunyikan hamba di balik salib Yesus, dan nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, sehingga kami semuanya pada pagi ini Tuhan merasakan jamah dan kuasa Tuhan, dan kami mendapat penghiburan daripada Allah Sang Pencipta melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus yang bekerja saat ini. Mari Tuhan, tawan hati kami Tuhan, tawan semua keberadaan kami, pikiran, jiwa kami. Mari Tuhan, hai jiwaku, kami mau Tuhan, hai jiwaku, untuk menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Kau yang hadir Tuhan, Kau yang berotoritas atas hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan, agar Kau sendiri akan memberikan kekuatan. Kami tolak sejahtera si iblis untuk merebut damai sejahtera dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami siap dengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus, di mana-mana di seluruh dunia saat ini kita sedang mengalami wabah, ya, pandemi COVID-19 dari awal Maret sampai sekarang ini, kita tidak tahu sampai kapan. Persoalan di mana-mana terjadi. Saya pernah menyampaikan di beberapa kebaktian chapel siswa, bahkan di beberapa persekutuan, ketika itu saya tidak tahu akan terjadi suatu saat ibadah online, ibadah streaming, bahkan jemaatnya akan melalui persembahan. Tapi pada pikir saya waktu itu terjadi di masa-masa sukar, bukan waktu dekat ini. Tapi ternyata pikir saya bukan di dalam, kalau waktu itu saya bilang di dalam gua-gua atau dalam tempat-tempat yang sulit. Dan saat ini terjadi di masa pandemi ini, orang semua di seluruh dunia, gereja-gereja beribadah lewat online streaming. Tapi saya katakan Tuhan, mereka tidak bisa bertemu lagi satu dengan lain. Mereka tidak bisa merasakan bagaimana perasaan face to face. Murid dengan guru juga ada persoalan saat ini yang terjadi. Hari Rabu kemarin terjadi persoalan di mana cuaca yang begitu jelek. Kami memakai Google Meeting saat itu jelek, kalau diganti dengan Zoom tidak bisa lagi, dan itu mau ibadah. Akhirnya apa? Ternyata itu permasalahan yang terjadi di online saat ini. Siswa ibadah sampai mungkin, atau sekolah sampai Desember, sampai Januari, atau sampai kapan kita tidak tahu. Dan mereka mungkin suntuk di rumah, anak-anak pada bosan. Orang tua yang bekerja di luar, mungkin saat ini karena faktor ekonomi yang begitu susahnya, harus keluar, harus menembus badai dengan physical distancing, pakai masker, pakai ini dan kuat sebagainya. Atau saat ini dampak yang paling terjadi adalah kesehatan. Dan kita tahu kedua tokoh kita di GIKI ini, ketua sinode, bahkan juga wakilnya bendahara, dan juga dua-duanya hamba Tuhan yang sangat kita teladani. Saya masuk di GIKI pun tahun
2001 waktu menikah dengan istri saya. Itu sampai sekarang saya masih ingat. Sampai kami sempat juga resign dan balik lagi. Tapi memang luar biasa, kedua tokoh ini kita percaya sudah mengakhiri garis akhir. Dan saya percaya juga begitu banyak mungkin kita mengalami permasalahan-permasalahan yang begitu berat. Saat ini mungkin kita mengalami kesakitan. Jadi faktor mungkin dari dalam, dari luar, dari tengah lingkungan kerja, lingkungan keluarga, dari mungkin orang-orang dari sekitarnya begitu banyak. Tetapi saya percaya semuanya itu bukan daripada Tuhan, tapi dari iblis yang membuat kita tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Allah, iman kita yang luar biasa. Saya tadi senang dengan kesaksian Reni yang begitu kuat imannya, bahwa dia begitu luar biasa Allah baik. Saya percaya juga Mami juga pasti dikuatkan, Mami Rizky dan semuanya, karena Allah yang sudah ada dalam hidup kita, Allah yang begitu berdaulat dalam hidup kita, Allah yang begitu berkuasa dalam hidup kita, Allah yang ada dalam diri kita, yang membuat kita semakin percaya dan Yesus the power, bahwa Yesus kaulah Allah yang terbaik bagi hidup kami, hidup saya. Kau Allah yang hidup Tuhan. Kau tidak diam Tuhan. Walau kita kadang berpikir secara akal manusia tidak mampu untuk mengatasi. Kok begini Tuhan? Sesuai dengan apa? Berbeda dengan apa kenyataan? Inilah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu dikasih Yesus, kalau menurut ahli psikologi, bahwa tingkat masalah terbesar adalah ketika kita ditinggal oleh seorang kita kasih meninggal dunia. Itu paling besar 100%. Kemudian ada ditinggal bercerai, kemudian ada sakit karena kecelakaan, ditinggal pacar, putus sekolah, tidak lulus ujian dan sebagainya. Tetapi kadar yang paling tinggi, paling kita sedih, dan saya percaya semuanya pasti mengalami kesedihan. Ditinggal orang dikasih itu ada ditinggalkan kematian atau ditinggalkan Bapa di surga. Kita di dunia ini bagaimana Tuhan? Kita sudah bersama-sama dengan Dia. Kita sudah seperti tidak bisa dilepaskan. Apalagi Bapak dengan anak, dengan istri. Itu sesuatu keluarga, ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Dan kita sebagai anggota tubuh Kristus juga di Gereja GIKI sangat merasakan kehilangan yang luar biasa. Itu manusiawi dan itu sudah kodrat. Tetapi Tuhan katakan di sini, kita akan baca ayat yang mendasar hari ini. Bagaimana kita menjadi pemenang-pemenang, bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan tersebut bersama dengan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan sedikit pembahasan firman Tuhan. Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kemudian Yakobus pasal 1 ayat 2 3 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus, jelas kebahagiaan, damai sejahtera, ketentraman, damai batin adalah pilihan soal sikap kita sebagai situasi yang ada. Sebagai suatu yang pernah kita mengalami masing-masing hidup, pasti kita mengalami persoalan, baik itu jelek, baik itu baik. Baik itu kadang-kadang membuat kita tidak bisa apa-apa, tapi kita bisa mengalami jalan pemenang. Sebenarnya apa sih sebenarnya stres atau persoalan tersebut? Itu ada satu tekanan dari masalah yang selalu mengejar-ngejar, menghimpit kita. Seperti mungkin ada beban yang berat 60 kilo, kita gak bisa menanggung. Kita dikasih beban 80 kilo, kita tidak kuat. Nah, orang mengalami seperti satu tekanan yang begitu menghimpit, bisa dari dalam, dari luar, dan sebagainya. Tapi saya katakan, semuanya itu adalah kita harus percaya Yesus yang memberikan kita kekuatan untuk bisa menghadapi tekanan tersebut. Ya, memang saya sempat mengajar ini juga di beberapa sekolah teologi ya, di sekolah kita di udara juga sempat. Ternyata mahasiswa juga semuanya pun mengalami stres ujian, stres mau kenaikan untuk lulus ujian dan sebagainya. Semuanya pasti mengalami, siapapun itu, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Anak-anak saat ini semuanya penyakit. Saya juga mengalami stres. Tuhan, kenapa saya kena penyakit juga yang seperti ini? Yang September nanti saya mungkin baru selesai pengobatan rawat jalan. Yang secara batin saya kadang, aduh Tuhan, saya sempat juga kecewa kenapa saya jadi hamba Tuhan begini. Tapi saya bilang, Tuhan, itu di iblis, saya tolak dalam nama Yesus. Tidak boleh, semuanya harus dikandalkan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya sesuatu yang ada terjadi itu adalah Tuhan katakan kecemasan, ketakutan. Saat ini di mana-mana orang takut, gelisah, bahkan mungkin kecewa. Karena mungkin saat ini ada banyak yang kena PHK, ada banyak mengalami kesakitan, ada banyak mengalami seperti ini, ada banyak menimbulkan emosi negatif yang merusak kualitas hidup kita. Kita bisa jadi frustasi, lama-lama depresi, dan akhirnya jangan sampai kita menjadi orang yang gila. Itu tidak, karena kita ada dalam Yesus.
tingkatan tinggi. Mungkin dampak lain secara fisik, kita mengalami sakit penyakit, secara penyakit kita mengalami penyakit. Ada katanya penyakit apa? Paling berat penyakit pusing, penyakit mungkin diabetes dan lainnya. Jadi ternyata juga itu dari akar persoalan. Semuanya dari akar persoalan menyebabkan suatu penyakit, suatu dampak psikologis, dampak fisik, dampak semuanya yang kadang membuat kita bisa damai enggak, sejahtera enggak. Jangankan untuk memuji Tuhan, untuk berdoa juga enggak enggak bisa. Tuhan, saya sangat sedih banget Tuhan. Jangankan untuk kadang kita, Tuhan, kenapa ini terjadi? Ini sering kepada kita dihadapkan sebagai orang percaya, iman kita diperhadapkan. Mampukah kita untuk berkata, Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa, Kau sungguh hebat, Kau sungguh tidak bisa kami katakan, tak terkatakan. Seperti puji-pujian, Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Itulah Tuhan katakan. Tapi kita syukur punya Allah yang luar biasa. Tidak seperti orang dunia, orang Korea, artis-artis pada bunuh diri, padahal dia tenar, punya uang, punya pamoritas. Artis-artisnya apa? Bunuh diri dan tidak tahu kemana hidupnya. Tapi kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kita tidak sampai masuk ke jelek-jelek, tidak sampai ke hal mungkin lain, ke narkoba, ngerokok, atau ke apapun. Itu pelarian yang tidak baik. Lari kita. Tuhan katakan bahwa manusia mampu mengatasi masalah. Masalah kita itu lebih kecil dibandingkan Allah yang besar. Yang sering salah terjadi. Tuhan, masalah saya begini. Tuhan kecil. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Padahal dikatakan ketika dua orang pengintai ingin masuk tanah Kanaan, mereka sudah takut duluan. Di sana ada raksasa besar, di sana ada orang yang sangat untuk menghadang hidupnya. Tetapi mereka tidak lihat di situ ada berkat, ada susu, ada madu, ada lebah yang begitu banyak, yang begitu indahnya. Itulah ketika mereka masuk tanah Kanaan, karena mereka mengandalkan Yesus sebagai pemenang, sebagai Allah yang hebat, yang luar biasa. Jadi mari kita menganggap Yesus itu lebih dari Allah pemenang. Contoh-contoh dalam perjanjian lama banyak. Kita lihat Daniel di gua singa, dia masuk, dia menjadi pemenang. Kemudian apa? Begitu banyak nabi-nabi yang terjadi di dalam perjanjian lama, di Sam, Abed dan Sam, Yep dan Abednego juga di perapian. Mereka bisa keluar masuk, mereka menjadi pemenang karena punya Allah yang luar biasa. Ada banyak contoh-contoh lagi. Ada juga Yusuf yang diiri hati saudara-saudaranya, dia masuk ke gua tapi dia menjadi tampil pemenang, dia bisa menjadi orang yang luar biasa. Jadi banyak contoh-contoh mereka mampu mengatasi persoalan masalah hanya karena mereka punya Allah untuk menjadi pemenang, bukan menjadi Allah yang tidak dihidupkan. Kalau kita melihat seperti petinju itu dia mempunyai luar biasa. Dia ketika dia jatuh, dia bukan menjadi knock out, tapi dia knock down, sudah dipukul dia kalah, dia bangkit lagi, dia melihat karena dia tampil ini menjadi pemenang. Kemudian Raja Wali itu terbang, dia menghadapi badai. 3 orang sikap dalam mengatasi masalah. Pertama, dia ingin lari dari masalah. Kedua, tidak mau tahu. Ketiga, dia mau mengatasi masalah. Seperti burung Raja Wali, dia terbang mengatasi badai. Saat ini kita menghadapi badai zaman new baru. Saya merasa ini zaman yang baru, semua serba baru. Sepertinya tidak normal lagi Tuhan. Keluar harus pakai masker. Dan kita harus pergi sesuai dengan keperluan. Kesehatan harus dijaga. Dan kita tidak tahu sampai kapan, tapi kita percaya Allah itu Allah yang luar biasa. Mungkin banyak orang di rumah stay home bosen, tapi Tuhan katakan kau tidak boleh, kau harus menjaga imanmu. Karena ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Baiklah, secara psikologi kita mungkin merasakan saat ini sangat sedih. Kami juga mengalami sangat sedih. Saya terpukul 3 orang Bapak rohani yang sudah dipanggil Tuhan dalam waktu berdekatan masa pandemi ini. Teman sekerja dalam Tuhan, Bapak Pendeta Pastor Ruby, lalu Bapak Mama Nael, Mama Rizky, sangat-sangat kehilangan sebagai secara pribadi, dan saya sangat mengagumi beliau-beliau. Walaupun saya kadang sering dimarahi, saya wajar, itu namanya anak ya, rohani, dimarahin begitu-begitu, tapi juga mereka baik, yaitu kita ingat baik-baiknya, kita ingat begitu luar biasa pekerjaan mereka di dunia ini. Kadang kalau gitu penghiburan, oh Tuhan terima kasih mereka sudah tenang di surga. Kita percaya orang dalam Yesus, dia sungguh mati dalam Tuhan. Orang yang percaya dalam Tuhan saat ini berada di pangkuan Bapak Abraham. Benar-benar kita yakini mereka sudah menjadi tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh yang sudah diuji kebenarannya, dan kita bisa lihat buah-buahnya yang ada. Itu sungguh luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita ingin melihat sebenarnya bagaimana sih kalau pencobaan datang. Kalau kita melihat dikatakan dalam firman tadi bahwa pencobaan itu datang, itu karena apa? Sebenarnya karena adalah Tuhan katakan tadi pertama bahwa
apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila datang pencobaan, sebab kamu tahu itu terhadap imanmu diuji. Masalah-masalah datang, masalah-masalah datang. Seperti tadi katakan, oh dari sini, dari sini, dari sini, dari luar, dari sini. Tapi kita katakan semuanya itu membuat iman kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin takut Tuhan. Walaupun memang kita harus mengalami secara manusia berat dan sangat berat, sangat sedih dan tak bisa mungkin diungkapkan lagi dengan kata-kata. Mungkin kita nggak bisa menangis. Sampai kalau udah sampai itu baru menangis jadi saya teringat papa saya juga meninggal. Saya pada waktu meninggal nggak bisa menangis, ketika di kuburan baru menangis jadi-jadinya karena sedih secara hati, karena kita dekat dengan batin. Saya juga pasti sangat-sangat mengerti mami saat ini, mami Rizky, Echa, juga Rizky dan juga Reni sangat-sangat sedih, sangat-sangat dikasih orang itu ditinggalkan. Begitulah kita semuanya juga, apalagi di Gigi, kita seperti induk kehilangan anak, kehilangan induk. Tapi kita percaya kita punya Tuhan Yesus, kita mempunyai teladan Yesus. Banyak teladan yang ada diberikan bagi mereka, Bapak Ibu. Tapi kita ingin percaya, Tuhan katakan oke, secara holistik bahwa kita tahu sebenarnya mengapa kita tidak bisa mengatasi masalah, karena tidak punya kurang iman, kurang percaya. Bagi orang yang sudah bertobat, mengenal Yesus sungguh-sungguh secara pribadi dan mengenal Tuhan secara pribadi, saya percaya mungkin dia ada keadaan sedih, tapi dia bisa mengatasi bersama dengan Tuhan. Banyak masalah, dia bisa senyum dan ceria. Walaupun saat ini kita belum bisa senyum, tapi saya percaya habis gelap terbitlah terang. Ada waktunya, semua ada masanya. Ada waktu susah, ada waktu senang, ada waktu bahagia, ada waktu dipanggil Tuhan, ada waktu semuanya seperti dikatakan dalam pengkhotbah. Itu dikatakan semuanya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan 3 hal bagaimana sebenarnya kita menurut Alkitab itu bisa ada suatu penghiburan, ada satu kesenangan, ada satu kebahagiaan di dalam kita mengatasi masalah. Untuk antisipasi, yang pertama, saya percaya kita sudah sering melakukannya, bahkan di anak tim tim pengerja muda-mudi dari Ciselak, semuanya ada satu doa. Cara yang pertama dikatakan Filipi 4 ayat 6-7, dikatakan nyatakanlah dengan permohonan di situ ya. Filipi 4 ayat 6-7. Dia mengatakan bahwa dengan doa, dengan minta kepada Tuhan, dengan sesuatu kekuatan yang daripada Allah. Dalam doa kepada Tuhan terjadi komunikasi 2 arah. Kita curhat kepada Tuhan, kita bicara sama Tuhan. Kita ingin melepaskan segala kekhawatiran kita, kecemasan kita, frustasi kita, ketakutan kita, semua emosi negatif kita yang berat. Kita serahkan kepada Tuhan. Dia sebagai penasihat yang ajaib, dia sebagai the wonderful counselor. Dia bisa membuat konflik kita menjadi suatu hal yang lega, yang lepas. Kisah bisa katakan beban berat, seperti Mazmur 62 ayat 9b dikatakan, curahkanlah isi hatimu kepada Allah, curahkanlah segala unek-unekmu. Banyak orang mengalami satu persalahan atau stres karena tidak diekspresikan, dilepaskan dengan bebas kepada Tuhan, lalu dia meledak seperti bom waktu. Tapi ingin katakan Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, Yesus. Dia